Silakan klik subscribe karena subscribe itu gratis dan gratis. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel PD Bintang Karya, channel tukang kusen yang terpercaya. Kali ini saya ingin mereview ulang salah satu lem yang biasa saya gunakan untuk mendompet atau menyambungkan satu kayu dengan kayu yang lainnya. Ini biasa saya gunakan untuk pembuatan panel isi tengah dari pintu ya. Jadi pintu solid itu biasanya tengah itu kan nggak ada yang full, misalnya isinya 60, tingginya katakanlah 2 meter atau 195 atau 190, itu dia nggak ada yang full dengan kayu yang 60 cm. Makanya kayu yang tersedia di toko-toko kayu itu biasanya berbentuk papan dengan ukuran yang familiar, yang standar itu ada 320, 315, 325, 330, itu biasa yang paling standar. Ada dulu yang 335, 3 kali 40, 3 itu tebelnya ya. Lebarnya itu ya tadi 25, 15, 20, 30. Dan dulu sih ada 35, 40, sekarang ada itu paling di bahan utama kayu merbau. Itu masih ada ukuran-ukuran yang lebar sekitar 40, 35, itu masih ada. Tapi untuk kayu jenis kamper, samarinda yang biasa saya gunakan itu ukurannya yang tadi saya sebut di awal. Nah, kita perlu bagaimana cara untuk menggabungkan ya, bahasa kita ya dompet ya. Untuk mendompet satu kayu dengan kayu yang lainnya, misalnya dompetannya 2 ataupun 3, itu kita sambung. Nah, ini perlu lem yang paling kuat ya. Jangan asal lem saja, bisa saja sih menggunakan epoksi, itu bisa. Tapi pengolahannya ribet, terus butuh waktu yang lumayan agak lama juga, dan nanti dia kalau sudah kering itu hitam biasanya. Kalau di melamik warna natural, dicat melamik ya, pakai HSP, pakai semprot warna natural atau cocoa brown atau dark brown yang tapi warnanya yang agak masih muda, itu masih kelihatan hitam garisnya. Tapi lem yang saya mau gunakan ini, yang mau saya praktekkan ya, mau saya kasih tahu ke teman-teman PD Bintang Karya, dan nanti juga bisa lah dipesan ke saya. Itu adalah lem yang nanti ketika penyambungannya itu, ketika kering dia itu bening, tapi beningnya agak keruh ya, tapi nggak hitam. Durasi keringnya dia sekitar 3 jaman, 4 jaman. Sebenarnya dulu ada yang 1 jam kering, tapi harganya lumayan agak mahal dan memang posisinya agak jarang. Sekarang produksinya cuma lem yang kekuatannya sekitar 3 jam dia keringnya. Kalau mau seharian ya silakan, juga lebih bagus ya, seperti itu. Nah, kalau mau kering, misalnya mau cepat bisa dipakai, pintu buru-buru dibikinnya, kita kombinasikan dengan lem Alteco. Pada bagian ujung kita kasih Alteco, tengah Alteco, bagian ujung, bagian bawah ya kita kasih Alteco, jadi bagian tengahnya kita kasih lem putih. Itu dia, seperti itu saya akalinya. Nah, ketika kering itu luar biasa. Dia mau kena kerendam air, mau panasan, mau apapun, dia tetap kuat, is okay. Dan itulah yang saya selalu gunakan, lem ini yang selalu gunakan di usaha saya dalam pembuatan pintu. Sedangkan untuk perakitan, untuk frame, untuk perakitan pintunya itu menggunakan lem biasa, is okay, nggak masalah. Tapi ingat, di bagian sambungan dari pintu ini harus kuat. Nah, lem yang saya gunakan ini adalah lem putih, tapi lem putihnya bukan lem putih seperti umuman yang ada di pasaran, karena lem putih ini adalah lem racikan sendiri. Lem racikan sendiri, dan tidak semua orang bisa mendapatkannya, bisa membuatnya. Karena ini lagi-lagi saya sudah menggunakannya selama hampir 10 tahun. 10 tahun lebih lah, seperti itu, dan no komplain. Tidak ada satu pemesan pun yang komplain ya sambungannya pecah ya, seperti itu. Jadi saya selalu gunakan ini, dan metodenya sangat mudah sekali. Digunakan pada satu sisi sambungan, lalu kita tempel, atau dua-duanya no problem, asal tipis-tipis nanti sambung seperti itu. Baru kita pakai press
bisa kalau misalnya banyak presnya kita kasih kayu, lalu kita ambil si kayunya, lalu kita berdirikan dan kita terus press kayu-kayu yang lainnya seperti itu ya. Kalau mau cepat tadi kasih Alteco tunggu beberapa menit, sekitar 5 menitan bisa diangkat, udah bisa nempel kering dan itu bisa diproses. Biasanya saya seperti itu. Jadi limnya ini adalah lim express. Saya katakannya lim express Bintang Karya karena memang ini racikan sendiri, dan limnya pun nanti tempatnya bekas dari cat berbagai merek ya. Jadi pengen tahu limnya seperti apa, kita lihat nanti limnya. Dan sobat PD Bintang Karya pun yang usahanya sama seperti saya ataupun yang lagi belajar, silakan kalau mau memesan lim ini silakan bisa nanti dihubungi di nomor saya ini ya. Dan untuk harganya pun nanti bisa via WhatsApp. Oke, langsung saja kita lihat limnya seperti apa biar nggak penasaran. Yuk mari. Ya teman-teman sahabat PD Bintang Karya dimanapun kalian berada, ini dia limnya ya, lim racikan sendiri. Saya namakan lim express ya. Jadi kita lihat ini juga bekas semua ya, galonnya ataupun embernya. Ada yang dari Inalex, ada apalagi tuh, Aquafruit macam-macam lah pokoknya. Ini menandakan memang lim saya ini adalah lim buatan sendiri ya, bukan dari pabrik ataupun apa seperti itu. Nah, ini kita buka dan kita lihat dalamnya itu seperti apa ya, lim putihnya. Jadi enggak sama sebenarnya sih, sama nampaknya sih kayak lim putih biasa. Ini kita deketin. Nah ini dia ya, kayak lim biasa tapi ya tentu kualitasnya beda lah kalau yang ini sih. Nih kita lihat dia agak kental ya, kental kayak ini, masih agak ngembal gitu. Kalau lim-lim biasa kan biasanya agak encer gitu ya, kalau ini enggak tuh, seperti adonan ya. Warna putihnya juga putih susu seperti ini. Lalu kita coba deh diaplikasikan kedua aplikasi, yaitu kayu yang kering dan satunya lagi kayu yang basah. Lalu kita press dan nanti kita tes ya kekuatannya seperti apa. Yuk mari. Oke, langsung saja kita praktekannya, cara pengelimannya seperti apa. Ini metodenya simple banget. Nah ini kita sudah siapkan kayu. Ini kayu kamper ya, kamper Samarinda oven. Wah, ujungnya dia pecah tuh. Ini udah kering banget. Nah ini dia ujungnya pecah. Nanti yang pecahnya itu juga kita kasih lim ya, dan kita taruh di alat press. Dan yang satunya lagi ini adalah kayu jati, dia masih basah, yang kemarin saya belah itu, jadi benar-benar masih basah. Nah ini seperti ini, nanti kita dompet ya, atau kita lim juga. Nah ini seperti ini. Oke, lalu kita taruh di alat press. Nah seperti ini ya. Jadi ini sambungannya nggak rapat ya, ini juga nih ujungnya nggak rapat, ini juga pecah, dan ujungnya juga yang sana nggak rapat karena sengaja nggak kita rapatin. Kalau mau dirapatin bisa pakai serut ya, diserut atau mesin planer yang besar itu. Kalau ini udah rapat nih, ini jatinya yang basah. Nah ini dia lem express putihnya. Kita kita oleskan ke bidang satu muka ya, satu muka di kayu kamper ataupun di kayu jati yang basahnya. Ini seperti ini. Kita kasih lim. Ya ini cuma di satu bidangnya aja ya, ini seperti ini. Artinya di satu kayu aja cukup. Tebal juga boleh, tipisan juga boleh, tapi jangan terlalu tipis ya, dia agak tebal aja gitu. Karena kan satu bidang saja. Ini seperti ini. Nah setelah itu ini dia. Yang satunya lagi ini yang kayu kampernya ya. Jadi ini yang basah jati, terus satu muka saja. Dan ini yang kayu kampernya, sisa potong-potongan yang nggak saya pakainya, karena kan pecah, jadi nggak saya pakai, saya potong. Jadi nanti buat
lubang angin juga nanti bisa, atau yang lainnya. Nah ini juga sama, satu muka ya, satu muka dia agak tebal sekitar 2 milian lah tebalnya, kurang lebihnya lah, lebih juga boleh ya, seperti itu. Nah ini seperti ini, kita ratakan semua. Oke, dan satu mukanya lagi nggak usah ya, ini yang satu mukanya dan ini yang satu mukanya sudah dikasih lem, ini yang enggak dan ini yang kasih. Oke, kita langsung press ya dengan menggunakan alat press seperti ini. Oke, kita sudah press dan ini lihat ada masih lubang kayak gitu ya, karena nggak rapat. Terus ada yang pecah juga di bagian kayunya, kita kasih lem juga ya, biar dia ketutup si pecahnya dan dia juga nanti merekat juga satu kayu dan yang lainnya yang pecahnya tuh. Nah seperti ini. Nah, oke, ini juga sama ini. Wah pecahnya parah ini sih ya. Ini juga kasih, bisa juga ya. Tadi sebelum di press itu kita kasih lem dulu, ini yang bagian pecahnya, biar si lemnya masuk ke dalam ya, kita masukin gitu. Soalnya kalau udah kayak press kayak gini biasanya dia agak rapat gitu. Nah seperti ini baliknya di bagian belakang, kalau misalnya dibalik ini pecahnya agak lebar juga nih yang kayu kamper. Dan kita lihat ini yang kayu jatinya yang basah ini belum rata, kita ratain dulu nih. Nah kita ratain. Oke, sip lah, ini udah rata tuh ya. Lalu nanti kita biarkan dia kering selama beberapa jam lah, mungkin 3 jam atau saya kering seharian lah ya, biar dia kering. Oke, dan nanti setelah kering kita akan tes biasa. Tesnya direndam di air ya. Kalau cuma tes kekeringan saja tanpa direndam itu udah biasa lah, tapi ini kita rendam sama air, sama juga beberapa jam. Nanti kita lihat perubahannya apa saja dan nanti kita tes ya. Nah ini dia. Ini udah kering banget kayak kristal ya tuh, udah kering banget ini. Nah nanti setelah ini baru kita tes kekuatan. Jadi tes kekuatannya seperti biasa, kita rendam di air ya. Tapi nggak tahu nih yang besar gimana ini, saya masukin kemana, soalnya saya nggak punya bak ini. Tuh dia ada pecah ya di bagian tadi bawah sih, nggak kena tadi, nggak saya lem, nggak apa-apa lah. Pokoknya yang basah ini aja deh, yang jati. Nanti saya tes, kita rendam di ember, kayaknya dia masuk. Kita diamkan juga beberapa jam. Nanti kita tes, kita banting atau kita kampak atau yang lainnya lah, pokoknya lah ya, supaya kita tes kekuatan dia sampai sekuat apa gitu, apakah kayunya pecah atau lemnya yang lepas. Oke, ini dia airnya sudah saya siapkan. Wah masih di apa nama ini, nggak muat nih ya, saya mau masukin gimana nih, atau saya tes di bak mandi aja saya ini. Janganlah, jangan, artinya kita tes yang basahnya aja lah. Ini kayu jati yang basah ya kita lem ya, jadi kondisi kayu basah dan lemnya seperti apa kita rendam di air gitu. Ini seperti ini. Oke, ini airnya kayaknya kurang nih, jadi dia nggak terendam maksimal. Kita ambil air deh di kamar mandi ya. Oke, ini saya kira sudah cukup ya untuk merendam kayu jati yang basah dan dikasih lem putih ekspresnya. Ini kita lihat ada perubahan, dia warnanya putih, kembali putih ya, putih susu seperti itu. Tapi nggak apa-apa, ini di bagian luar. Nah kita rendam, ini kita rendam semua, lalu kita tutup ini aja ya. Kita tutup pakai kayu kamper. Nah seperti ini. Oke, jadi si kayu jatinya yang basah itu kerendam dan ketutup. Nah seperti ini. Lalu kita guyur aja ya si kamper ininya, kayu kampernya bagian atasnya gitu.
Tapi sebenarnya sih nggak efektif lah kalau untuk pengujian. Tapi itu sih yang saya fokuskan, lebih diutamakan adalah yang kayu jatinya, karena kayu jati juga basah ya, dikasih lem direndam pula, jadi nanti gimana nih kekuatannya, pokoknya nanti kita tes ya. Oke, teman-teman sobat pendek bintang karya, ini sudah hampir 5 jam ya, hampir 5 jam kita rendam kayunya. Kita lihat dalamnya, wah, nah ini dia. Jadi si airnya juga sudah merasa masuk ke kayu ya. Kalau ini nggak direndam, ini seperti ini. Tuh, luar biasa ya. Nah ininya lepas, apa namanya, bagian atasnya ini seperti ini. Tuh, dia nggak nempel ya, bagian yang nggak kena kayu dia luntur juga seperti ini. Oke, kita coba tes ya. Kita taruh di luar lah, bentar ya, lalu kita tes. Wih. Ya. Berat. Tuh apa tuh? Oke, kita langsung saja ya. Ini kita tes kekuatannya langsung saja, ekstrim ya. Jadi lem apapun kalau dengan cara saya ini pasti lepas lah, pasti lepas semuanya. Mau lem sekuat apapun pasti seperti itu. Karena yang kemarin video pertama itu saya tesnya biasa lah. Kalau ini lebih ekstrim, langsung kalau misalnya pecah ya dia pecah, kalau enggak. Nah kalau misalnya nanti pecah, dia posisinya seperti apa? Apakah memang sambungannya yang pecah, atau pecah ataupun lepas tapi kayunya ngikut ke yang lainnya, seperti itu ya. Jadi saya katakan lagi, lem sekuat apapun, epoksi ataupun yang lainnya, kalau dengan tes seperti ini pasti akan pecah ya. Tapi kita lihat pecahnya seperti apa. Yuk kita coba dulu yang tahap pertama, yang kayu jati yang basah dan kasih lem terus dibasahin lagi ya, kita rendam 5 jam. Ini dia seperti apa, ini masih belum berubah ya, tuh lihat pok seperti ini. Soalnya ini metodenya metode kayak ngampak kayu gitu ya, kita ambil posisi tengah nih. Jadi kalau kayu apapun pasti nanti dia pecah ataupun lepas. Tapi kita lihat lepasnya seperti apa ya lem saya ini. Kalian kita kampak aja lah. Nah, kita kampak. Apakah akan lepas? Wah, lepas. Ternyata lepas. Tapi kita lihat nih. Nah, kita lihat di sini. Jadi kayu satu dengan yang lain itu ke bawah ya. Yang satunya ke bawah, yang kiri, yang kanannya juga ke bawah yang ke kanan. Tuh seperti ini. Ini menandakan bahwa lemnya tetap dia merekat kuat, tapi kayunya yang nggak kuat. Tuh seperti ini. Tuh bisa dilihat dari lemnya. Ya kan, luar biasa ini lemnya lah, pokoknya mantap banget. Jadi lem sekuat apapun kalau metode tesnya seperti ini, kekuatannya pasti dia akan lepas. Tuh ya, jadi kayu yang kanan ke bawah, yang ke kiri yang ke kanan gitu, seperti itu. Oke, dan ini kondisi kayunya basah yang jati. Oke, yang kampar. Nah, yang kamper sebenarnya lebih mudah karena dia lebih lebar. Harusnya lebih mudah, tapi kita lihat juga nanti lepasnya seperti apa ya. Tapi kalau jadi pintu keikat satu sama lain nggak bakal ya lepas. Kita coba gimana caranya nih, kampak nanti, dia mental, nantinya mendal. Kita ekstrim aja langsung lah, kita ambil di tengah. Wih, nah seperti ini. Oke, kita coba. Mudah banget ya. Oke, kita mudah banget, tapi kita lihat ya. Jadi kayu yang satunya itu dia nempel ke kayu yang lain. Tuh nggak rata. Kalau memang lemnya kurang bagus atau tidak bagus, maka posisinya dia lepasnya itu akan rata ya, lepasnya akan rata. Dan ini sebenarnya sih lem sekuat apapun sama ya, seperti ini. Cuma memang saya unggulkan itu adalah ketika dia kena air seperti apa gitu kan.
seperti apa, kena air, kekuatannya, dan tadi sudah dibuktikan. Kalau yang ini nggak kena air dan lem apapun bisa, sekuat apapun pasti akan lepas. Tapi lepasnya ya kayak tadi, nggak rata ya. Jadi satu kayunya dia ke bawah yang sama satu yang lainnya. Oke ya, terima kasih. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, jangan subscribe. Nanti ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.